الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika telah turun ayat may ya'mal su'an yujza bih, barang siapa berbuat su'an keburukan yujza bihi, maka dia akan dibalas bihi dengannya. Jadi kata-kata su'an begini sini ini nakirah, siapa aja yang buat keburukan apa saja gitu. Mau kecil, mau besar. Bahkan di sini nggak ada keterangan disengaja atau nggak disengaja. Siapa yang berbuat keburukan apa saja, yujza bihi, maka dia akan dibalas bihi dengannya. Balagat, maka ayat tadi telah sampai, minal muslimina, kepada orang-orang Islam, minal muslimina, kepada orang-orang Islam, mablaghan, tempat syadidan, yang sangat. Maksudnya ayat tadi telah dianggap oleh para sahabat benar-benar berat banget, telah sampai ke tempat yang sangat berat. Ya, siapa sih yang nggak pernah buat keburukan? Dan keburukan di sini nakirah lagi. Mungkin aja pakai baju nggak pas juga buruk, dibalas oleh Allah. Mungkin aja melakukan jalannya nggak pas juga bisa juga dia kena masuk dalam ayat ini. Mungkin aja ngeludahnya nggak pas juga bisa masuk ke sini ini. Mungkin aja ngilernya nggak pas bisa, masya Allah. Maka sahabat pada susah dengan sebab turunnya ayat ini. Maka oleh Nabi disemangati, musibah-musibah, sakit-sakit, kena duri, itu semuanya akan mengurangi hisab-hisab, mengurangi dosa-dosa, mengurangi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Di antara artinya ini, qaribu wasaddidu ini maksudnya para sahabat suruh terus usaha untuk menjaga amal. Itu kesimpulannya begitu itu. Qaribu, usahalah kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, dan usahalah kalian untuk meluruskan. Jadi usaha lagi untuk buat hal-hal yang diridhai Allah, terus usaha meluruskan diri lagi, usaha terus, jangan putus asa. Keliru usaha, islah lagi, keliru usaha lagi, belum lurus, usaha lurus lagi. Itu diantara artinya qaribu wasaddidu. Fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu, maka di dalam setiap perkara yusabu bihi muslimu, yang orang Islam dikenai musibah dengannya, kafaratun, merupakan penghapusan dosa, hatan nakbati yang kubuha, atau hatan nakbatu yang kabuha, sehingga kemalangan, kesusahan yang kabuha, yang dia mengalaminya, awis syaukatu yushakuha, atau hingga duri yushakuha, yang dia dikenainya, semuanya akan jadi penghapus dosa. Thawabul maradi wassaqami, pahalanya sakit, wassaqami, dan juga sakit. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW qol, beliau bersabda, idza istakal mu'minu, kalau seorang iman mengeluhkan sakit, idza istakal mu'minu, kalau orang yang beriman sakit, akhlasahullah, maka Allah membersihkan dia minadz dzunub,
dari dosa-dosa dia. Kama yukhlisu, sebagaimana membersihkan al-kiru, alatnya pandai besi. Al-kir itu alat yang kalau zaman dulu terbuat dari kulit yang dihembuskan di api untuk ditujukan kepada besi yang mau diproses. Maka besi yang asalnya hitam, asalnya banyak kerak, itu akan mengelupas semuanya keraknya jadi bersih. Itu juga sakit-sakit itu seperti penghapus dosa, seperti alatnya pandai besi itu untuk nyemprot dosa-dosa kita. Akhirnya dosanya luntur dari kehidupan kita, dari badan kita. Kama yukhrisu, sebagaimana membersihkan al-kiru, alatnya pandai besi yang menghembuskan angin ke arah api. Khabathal hadid, kotorannya besi yang dikenai hembusannya kir tadi. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Marad wal Kafarat, wa Tabarani wa Ibnu Hibban. Wa an Mu'adz bin Abdullah bin Hubayb an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau. Atuhibbuna, apakah kalian senang alla tamradu, untuk kalian tidak sakit? Kalian senang toh kalau enggak sakit, belas enggak sakit, enggak pernah sakit. Qalu, para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, inna, sesungguhnya kami, la nuhibbu, sungguh kami menyenangi, al-afiyata, selamat dari sakit, selamat dari macam-macam hal yang bahaya. Dan itulah yang diajarkan Nabi dalam umumnya arahan beliau, bahwa orang itu jangan minta sakit, orang itu jangan minta ujian, orang itu jangan minta musibah, supaya minta ampunan Allah dan minta selamat. Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau datang malam Lailatul Qadar, doa-doa dikabulkan oleh Allah, apa yang engkau perintahkan kepada saya untuk berdoa di saat Lailatul Qadar? Maka Nabi bersabda, kurang lebihnya, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa, ampunan wal afiyah. Tapi dari segi yang lain, sakit itu ada hikmahnya. Kita enggak usah minta sakit. Kalau sudah sakit, husnudzunnillah, dalam sakit itu saya akan mendapatkan anugerah-anugerah yang hanya bisa didapatkan ketika saya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma khairu ahadikum, apakah kebaikan salah satu dari kalian? Alla yadhkurahullah, untuk Allah tidak mengingat dia. Maksudnya gimana ini? Maksudnya apa sih baiknya orang? Orang itu enggak ada baiknya kalau Allah tidak ingat kepada dia. Allah ingat kepada semua hambanya. Maksudnya di sini sayang kepada dia, ingat dengan ingatan yang disertai dengan sayangnya. Ya, orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang diingati oleh Allah dan disayang oleh Allah. Nah, maksudnya gitu. Di orang tuh kalau enggak pernah sakit belas tuh, jangan-jangan dia ini enggak diingati dengan sayangnya Allah. Wa ma khairu ahadikum, apakah kebaikan kalian kalau Allah tidak mengingati dia dengan rahmatnya? Di antaranya dengan diuji dengan sakit, itu adalah sayangnya Allah bagi kita. Gambaran mudahnya, kita masuk pondok, mulai masuk sampai sekian lama kok nggak ada ujian belas ya untuk saya. Ini saya ini diingati oleh para pengurusnya, terdaftar sebagai santri apa dianggap sebagai tamu numpang lewat saja. Nah, gitu loh gambarannya gitu itu.
Maka orang itu kalau diuji sakit husnudzon, Masya Allah, saya diingati Allah dengan sayangnya dengan didatangkan sakit kepada saya. Akhirnya dosa-dosa saya luntur. Kalau nggak sakit begini mungkin saya ini istighfar juga ngantuk-ngantuk. Sampai bunyinya istighfar pun nggak jelas. Sarwah. Iki omong apa to iki jane? Njaluk sepuro karo Gusti Allah kok ngece. Nah, seperti kita didatangi orang yang orang itu banyak salah dengan kita. Kemudian dia ini minta maaf pada kita dengan ngantuk atau minta maaf ya, ya belum ngantuk, minta maaf ya. Kira-kira gimana? Kita maafkan atau kita tempel? Ini kurang asem kamu. Minta maaf dengan ngantuk-ngantuk. Banyak kan orang istighfar. Tetapi istighfarnya nggak punya tertib yang diridhai Allah. Maka Hasan Basri mengatakan kurang lebihnya istighfaruna yahtaju ilal istighfari. Jadi kadang-kadang kita ini istighfar tapi istighfar kita perlu diistighfari lagi. Kita ini kadang-kadang minta maaf kepada Allah tapi caranya itu enggak benar sampai kita ini perlu mengistighfari cara kita minta maaf kepada Allah itu. Katanya istighfar bunyinya aja enggak jelas, ngantuk lagi apalagi nulah sana nulah sini. Heeh. Iki jane ngece apa nyapa?